Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita senantiasa diberi keberkahan dan keselamatan dimanapun kita berada. Nah, terima kasih Ustazah sampaikan kepada anak-anak sekalian karena telah menonton video ini, dan Ustazah berharap pertemuan kita yang terbatas ini, yang dilakukan secara online ini, bisa tetap memberikan manfaat kepada anak-anak sekalian. Dan semoga ilmu yang Ustazah berikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan melekat dalam ingatan kalian. Nah, Ustazah sudah menyiapkan video ini di jauh-jauh hari agar bisa ditonton oleh anak-anakku sekalian secara tepat waktu. Nah, baik anak-anak, pertemuan kita kali ini yaitu tentang bab akhlak tercela, riya dan nifak. Nah, itu berada di bab ketiga di LKS atau buku paket kalian. Bisa kalian cari di buku paket. Nah, nanti kita akan membahas mengenai apa sih akhlak tercela itu terlebih dahulu. Kemudian lanjut ke inti-intinya. Kita akan membahas akhlak tercela, riya dan nifak. Riya itu apa? Nifak itu apa? Nah, kita akan mengetahui apa saja sih pengaruh-pengaruh yang akan kita dapatkan dari apabila kita berperilaku riya dan nifak ini. Jadi riya dan nifak itu nanti kita akan mengetahui itu sifat yang seperti apa. Kemudian apakah kita harus ya tentu ya kita harus menjauhinya, dan apakah itu memberikan akibat yang sangat fatal bagi diri kita. Nah, tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu memahami dan menghindari akhlak tercela. Contohnya riya dan nifak. Sebenarnya akhlak tercela itu banyak sekali macamnya anak-anak. Akhlak tercela itu bisa kita sebut sebagai akhlak mazmumah. Nah, antonim atau lawan kata dari akhlak tercela itu sendiri yaitu ada akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Nah, akhlak tercela yaitu akhlak-akhlak yang harus kita hindari karena akan memberikan pengaruh yang buruk bagi diri kita maupun orang lain. Nah, oke. Next, yang pertama, pertemuan kali ini kita gunakan sebagai pembahasan akhlak tercela riya dulu ya, supaya tidak supaya kalian bisa memahami dengan benar, mendalami dengan benar terlebih dahulu tentang riya. Nah, kemudian nanti kita akan belajar tentang nifak supaya bisa apa itu kalian bisa benar-benar mendalami. Nah, yang pertama ini ada pengertian riya. Nah, kata riya berasal dari bahasa Arab yang artinya melihat. Nah, sedangkan secara istilah riya ialah menunjukkan diri kepada orang lain dengan berbagai cara, seperti ucapan, tulisan, sikap, dan amal perbuatan. Nah, jadi riya yaitu sikap ingin menunjukkan atau memamerkan atau memperlihatkan suatu kelebihan yang kita miliki kepada orang lain. Nah, baik itu berupa ucapan, baik itu berupa tulisan maupun perbuatan. Nah, intinya kalau eh, kita bahasakan secara bahasa kita sehari-hari, ya, ya itu pamer. Kan barang, mewah, ibadah yang kita lakukan, contohnya kita baru beli mobil baru, kemudian kita pajang di depan rumah, kita setiap hari kita kalau di depan rumah
Sedangkan riya sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada riya khafi, ada riya jali. Nah, riya jali yaitu perbuatan pamer atau memperlihatkan sesuatu yang kita miliki atau yang sedang kita lakukan kepada orang lain, akan tetapi kepada orang lain secara terang-terangan. Kalau riya khafi itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Jadi bedanya kalau riya, nah jadi eh, bedanya yaitu kalau riya jali itu kita memamerkan barang atau ibadah yang sedang kita lakukan atau hal lain kepada orang lain dengan secara terang-terangan. Kalau riya khafi itu secara tertutup atau sembunyi-sembunyi. Jadi secara samar-samar, tidak terang-terangan. Contoh, kalau riya jali, kita punya jam tangan baru seharga 1 juta. Kemudian kita beritahukan pada tetangga atau teman-teman kita. Rek, atau jeng, ini loh, aku kemarin habis beli jam, harganya 1 juta. Nah, itu kan sudah memperlihatkan secara terang-terangan, jelas kalau dia ingin pamer. Nah, kemudian kalau riya khafi itu dilakukan secara sembunyi, secara samar-samar atau secara sindiran atau apa. Jadi kalau dipandang dari manusia itu tidak bisa diprediksi, belum tentu bisa diprediksi bahwasanya dia sedang riya, sedang memamerkan barangnya. Jadi manusia di sekelilingnya tidak dengan mudah mengetahui bahwasanya dia sedang riya, tetapi hanya dirinya dan Allah yang tahu apa yang dimaksudkannya. Ya, jadi materi kita hari ini yaitu tentang akhlak tercela dia yang harus kalian pelajari. Nah, kemudian Ustazah perintahkan kepada kalian untuk mengerjakan tugas individu yang ada pada halaman 22, dan nanti kerjakan juga tugas kelompoknya. Nanti Ustazah bantu untuk menentukan kelompok-kelompok kalian. Itu terbagi karena kelas kita ada 25 siswa. Ustazah ingin membaginya menjadi 5 kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nanti akan ada 5 kelompok. Nanti Ustazah yang akan mengundisikan kelompok kalian. Baik, anak-anak, kita lanjut diskusi kita di WA saja, di chat, di grup. Apa saja yang masih belum kalian pahami dari penjelasan Ustazah, kalian silahkan bertanya di chat. Dan bagi anak-anakku yang mungkin bisa menjawab atau mengetahui jawaban dari pertanyaan teman-teman kalian, kalian bisa membantu Ustazah untuk menjawab dari pertanyaan teman-teman kalian. Ya udah teman-teman, anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih sudah menonton video yang sudah Ustazah buat ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.